Halo siang member Laruno, member TDW Resource, Bapak Ibu, dan teman-teman yang sudah mendonasikan dananya di kitadonasi.com dan mendukung program melawan gerakan Corona. Oke, untuk yang sudah join sambil nunggu yang lain masuk, boleh dong ada di bawah ada fitur chat, boleh chat saling kenalan dengan mungkin yang kemarin 3 hari atau 4 hari sudah ada yang ikut, kemudian mungkin ada yang baru ikut hari ini, boleh chat namanya siapa, kemudian asalnya dari mana, kemudian kondisinya sedang apa sih saat ini, boleh chat di kolom bawah ya. Oke, sambil kenalan, saya mau sapa juga nih, thank you Pak Riko sudah hadir, kemudian ada Pak Kiagus, halo, ada Ibu Meliana, halo Bu Meliana, ada Pak Dharma, halo Pak Dharma, halo Bu Eli, ada Pak Kenan, halo Pak Kenan, ada Bang Raden, halo Bang Raden, Pak Suparman, Pak Jonathan, Pak William Bong, halo ada Pak William lagi ya. Kemudian ada Bu Yuliati, halo Pak Teddy, Pak Jesli, Pak Vanes. Wah, kemarin ikut terus juga nih Pak Hanafi, ada Pak Juwita, Pak Ivan. Oke, ada dari Pak Andy, oke, dari Pak Kenan. Hai, Kenan Fujimi dari Batam. Kondisi saat ini masih baik. Oke, tetap take care and stay safe ya Pak, dan semua teman-teman pastinya. Dari Pak William dari Palembang. Oke, ada Pak Andy dari Medan, kemudian ada dari Fitri, Ibu Fitri dari Pontianak hadir. Wah, oke, ada dari Pak Dharma dari Denpasar. Denpasar masih aman, Pak? Oke, ini udah ada 40 orang yang hadir. Oke, dari Pak Hasan dari Palembang juga, ada dari Bu Lisa dari Jakarta, Bang Raden dari Banda Aceh, ada Pak Kiagus dari Jambi. Oke, sambil masih perkenalan, saya juga perkenalkan diri saya, Yulisa Frida. Mungkin beberapa hari kemarin sudah ada yang kenal dengan saya juga. Saya dari perwakilan TDW Group yang disupport Pak Tung untuk program gerakan melawan Corona ini, TDW Group Peduli. Oke, hari ini narasumber kita ada Pak Riko Huang. Wah, thank you banget Pak Riko sudah support kami, TDW Group Peduli. Oke, hari ini Pak Riko akan bahas tentang bagaimana cara berinovasi di digital platform ala millennials. Itu materinya hari ini ya Pak ya? Betul. Oke. Ini udah ada 44 orang yang hadir sambil nunggu juga. Oke, langsung aja Pak Riko silakan. Baik Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Saya juga berterima kasih kepada kitadonasi.com. Ya, benar ya, kitadonasi ya? Kitadonasi.com. Juga saya juga mengucapkan terima kasih. Ini saya namanya di sini Muhammad Karim, ini nama karyawan saya ya. Karena tadinya pakai yang punya saya, cuman karena biasa Zoom buat meeting, kita pakai yang berbayar biar nggak putus-putus. Wah, Nah, gue kira ganti nama loh. Di komen juga nih, Pak Riko ganti nama. Nah, terus saya juga terima kasih sama Pak Tung. Saya dengar beritanya bahwa Pak Tung sekarang udah negatif kedua, artinya udah boleh pulang. Semoga cepat sembuh juga sama teman-teman semua yang nonton live kali ini di Zoom. Semoga semua bisa menjaga kesehatan dari rumah masing-masing, ya. Terus kemudian di sini saya langsung aja membahas materi saya tentang cara berinovasi ke dalam platform digital ya. Jadi buat yang belum kenal saya, salam kenal. Saya langsung share screen aja di sini. Saya mungkin tes dulu kali ya. Ini slide-nya kelihatan nggak ya? Kelihatan bro, aman. Oke. Nah, kurang lebih sekitar 40 menit ke depan saya akan membahas ini dari awal sampai akhir. Terus saya langsung mulai aja. Jadi buat yang belum kenal saya, nama saya adalah Riko Wang. Saya lahir di Jakarta 14 November 95. Kemudian saya punya 2 jenis bisnis ya. Yang di masing-masing bisnisnya ada brand masing-masing. Yang pertama adalah Alona. Jadi ini adalah industri make money online. Jadi segala macam produk berupa informasi ataupun software yang digital saya jalankan di Alona. Nah ini kan saya baru ingat biasanya kalau seminarnya patung kan kita semua loncat-loncat ya. Ini loncat-loncatnya di rumah aja ya. Boleh. Tetap sehat biar tetap bugar. Ya jadi
Oke, apa aja produk di Alona? Kita pertama adalah menjual produk kursus online. Spesifiknya tentang internet marketing. Jadi mulai dari materi basic sampai materi yang advance. Kemudian kita juga mencetak buku fisik. E-book juga ada, cuman yang kita jual biasanya buku fisik. Ada buku yang gratis dari 5 buku ini. Ada 3 yang berbayar. Buku yang gratis ada di sebelah kiri, yang merah dan kuning. Sisanya buku berbayar. Kemudian kita juga membuat software untuk apa ya, kita bilang 5 menit bikin website ya. Jadi bikin website terus nggak perlu lagi instalasi sana sini. Terus kalau pengunjungnya besar, itu kadang suka website suka down, kita siapin semuanya tinggal drag and drop. Jadi cuma 5 menit udah bisa bikin website namanya Funnels Pro. Ini baru kita trial di minggu ini untuk 500 orang pertama, rencana launch-nya habis momen corona ini ya. Berikutnya itu bisnisnya Alona. Terus saya punya bisnis kedua namanya dropshipaja.com. Jadi ini kita jualan produk printing ya, produk fisik dengan sistem reseller. Jadi saat ini yang dijual produk-produknya adalah seperti kaos custom, casing handphone custom, topi, power bank, jaket yang bisa didesain satuan. Jujur, waktu momen corona ini bisnis saya yang Alona tidak turun secara revenue atau sales ya. Tapi bisnis saya yang dropshipaja.com mengalami penurunan. Ya, tapi di April ini justru secara revenue kita meningkat 2 kali lipat. Nanti akan saya kasih tahu gimana cara saya berinovasi ketika momen seperti ini. Ya, oke, produk printing ya, kita punya beberapa jenis mesin untuk di printing. Setiap hari kita mengirim ribuan produk ya, memproduksi ribuan produk. Saat ini kita punya kurang lebih 200 karyawan dan kita punya 120.000 reseller di seluruh Indonesia. Kamu tuh tidur. 1%-nya ada di luar. Biasanya ada yang di Malaysia, di Singapura, tapi kebanyakan orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Terus mereka menjualkan dan memasarkan produk di Indonesia. Singkat cerita, dropshipaja.com itu adalah supplier produk ya, di mana orang nggak perlu cari produk. Kalau mau jualan online nggak perlu stok barang, tapi tetap bisa menghasilkan ratusan juta per bulan. Nah, jadi biar kami yang mengurus semuanya, mulai dari produk, dari sistem pembayaran, kemudian sampai ke pengiriman, stok, semuanya kita yang ngurus. Jadi tinggal jualan aja. Oke, ini komunitas-komunitas kita lah ya. Kita kurang lebih udah 5 tahun lah. Oke, kalau boleh cerita sedikit, awal mulai saya bisnis itu waktu SD, di mana rumah saya kebakaran. Ya, ini awal mula cikal bakal saya mengerti tentang, saya harus cari uang lagi. Nah, kemudian mulai SMP 3, ayah saya mengajari saya untuk, ayo, ini kan dulu rumah kita udah pernah kebakaran. Sekarang udah saatnya kamu bantu papa untuk cari uang. Kebetulan saya punya papa, punya toko jam tangan. Ya, udah 20 tahun jadi distributornya Alexander Christie, jam tangan. Kemudian saya jaga toko, saya baru ngerasain, ternyata jaga toko itu capek ya. Nah, akhirnya saya mulai berpikir bahwa saya nggak mau jalanin bisnis seperti papa saya, karena saya harus 1 tahun jaga toko, libur cuma 2-3 kali lah. Nah, di situ saya ngeliat, kayaknya ini bukan masa depan saya nih. Saya nggak mau nih jaga toko, minum teh, dan makan di toko tersebut, nongkrong dari pagi sampai sore nih. Ini hanya menjadi engkau-engkau gelodok lagi nih. Ya, kebetulan jualannya di pasar minggu, jadi engkau-engkau pasar minggu ya. Nah, akhirnya saya pikir, udah deh, saya harus ke yang lain. Nah, percobaan pertama saya bilang saya pengen jualan mie ayam. Karena menurut saya, membuka usaha mie ayam kayaknya mudah pada saat itu. Karena saya lihat semua orang punya bisnis kuliner, spesifiknya mie ayam, berarti semua orang bisa. Bukalah saya. Nah, percobaan pertama saya rugi di 15 juta, tutup dalam 4 hari waktu SMA. Terus saya akhirnya singkat cerita beralih ke bisnis-bisnis yang lain, mulai cobain bisnis jadi buzzer di Twitter, tapi buzzernya bukan buzzer politik, tapi buzzer ke akun-akun korporasi untuk menaikkan followers secara organik ke toko-toko online. Terus saya juga singkat cerita pernah menjalankan bisnis aksesoris handphone. Waktu itu secara omset puluhan, tapi secara profit ya margin sangat kecil sekali. Sampai nggak bisa bayar gaji karyawan dan ngepas untuk pajak doang. Nah, akhirnya saya mengubah semua bisnis model saya
dari segala macam percobaan di internet dan fokus membangun kedua bisnis yang tadi. Oke. Nah, itu penjelasan singkat tentang siapa sih Rico Wong. Terus sekarang saya ingin membahas materi tentang cara berinovasi ya di digital platform ya. Jadi kita membahas Living Innovation Playground. Jadi saya bahas sedikit gimana cara saya bermain di internet. Saya di internet itu menggunakan yang namanya personal branding. Ya mungkin nggak semua teman-teman di sini mau personal branding seperti yang saya lakukan. Tetapi minimal cara saya bisa Anda praktekkan ke dalam bisnis masing-masing. Mulanya saya personal branding, saya cuman sharing ilmu yang saya tahu. Oke, ini kelihatan ya slide-nya? Kelihatan. Oke. Akhirnya saya bilang gini, wah, kalau di multi level orang harus beli mobil untuk bisa didengar dan dilihat oleh orang lain. Gimana cara saya supaya bisa personal branding dan berhasil ya? Ya udah deh, saya coba mobil pertama saya ya, supaya saya bisa membuat orang mendengarkan saya. Oke, nah akhirnya saya mulai deh beli mobil pertama kali. Ini mobil saya beli waktu umur 20 tahun. Kemudian saya beli mobil ini 400 juta. Ini mobil second. Ya, tujuan saya bukan untuk dipakai, tapi untuk buat jualan. Ya, gimana caranya jualannya? Saya jualan waktu itu mulai dari jualan buku, ya, buku tentang Instagram marketing yang pada akhirnya mereka saya tawarkan tentang tools atau software Instagram marketing. Ya, 1 minggu waktu itu balik modal 400 juta ya dari mobil ini. Kemudian ternyata ngefeknya cukup banyak, orang-orang mulai mendengarkan. Wah, ternyata yang namanya personal branding harus dibalut dengan sukses. Saya berpikir seperti itu. Akhirnya saya mulailah coba beli mobil kedua saya beli mobil Ferrari, ya. Di mana mobil Ferrari ini dalam 3 bulan balik modal dengan cara yang nanti akan saya share juga. Oke. Oke, saya pengen share dulu gimana caranya si mobil ini bisa balik modal ya. Oke, di sini di internet kita kenal ada yang namanya traffic, ya. Traffic adalah pengunjung, di mana pengunjung itu ada yang nggak kenal dengan kita, ada yang kenal, ya. Dan pengunjung ini kita bisa beli lewat Facebook, Instagram, YouTube, semua kita bisa beli dari mereka karena bisnisnya Facebook dapat uang dari kita beriklan, dari para advertiser, ya kan. Nah, mereka tinggal melihat produk kita dan membeli atau disebut sebagai add to cart. Kemudian setelah lihat, wah kayaknya buku Instagramnya bagus deh. Wah kayaknya saya pengen jadi resellernya dropship-aja.com deh. Kayaknya saya pengen beli produknya Rico. Kemudian dia paid, berbayar, sampai produknya kita kirim dan kita dapat uang. Simpelnya sama seperti bisnis pada umumnya. Okay. Tapi ada hal-hal atau inovasi yang saya lakukan. Di saat masyarakat menjual buku dengan harga yang tinggi, bukunya saya gratiskan. Tetapi saya tetap dapat untung. Ya, saya mulailah percobaan pertama di mana saya menjual 5.000 buku dengan mendapatkan profit 100 juta dalam waktu 1 minggu. Ya, padahal bukunya gratis. Ini gimana caranya supaya gratis? Kebetulan saya punya partner ya, bisnis di bidang percetakan. Kita cetak, modal cetaknya sekitar Rp6.000, lalu kita mendapatkan untung Rp4.000. Kemudian, karena kita setiap hari mengirim barang dengan ekspedisi, kita bisa nego dengan ekspedisi, yaitu mendapatkan diskon 20%. Jadi sebenarnya kalau konsumen beli buku kita, itu cukup bayar Rp10.000, kita bilang itu ongkos cetaknya, dan ongkos kirimnya 9.000 kalau di Jakarta. Ya kalau luar Jakarta, ya fluktuatif lah. Tapi di situ saya juga dapat 20%. Ya, artinya, saya mendapatkan keuntungan 5.980 dari satu jenis buku. Dan uang dari penjualan buku ini, uang dari keuntungan buku ini, ya 5.000-nya itu, saya gunakan untuk beriklan di internet. Jadi sebenarnya saya dapat konsumen secara gratis. Nggak untung, nggak rugi. Ya, terus gimana caranya si konsumen ini beli produk berikutnya? Ya udah, saya tinggal tawarin produk berikutnya, yaitu apapun. Saya kebetulan di buku ini saya tawarinnya kursus online yang ujung-ujungnya ngarahin ke software bisnis saya. Oke. Trafficnya dari mana? Trafficnya kebetulan saya yang gratis dari YouTube. Oke. Saya lihat nih di YouTube kira-kira tutorial Instagram apa sih yang dibutuhkan masyarakat. Saya tonton. Wah, saya bikin deh. Saya bikin nggak pakai gambar
muka saya karena cowok gitu. Saya pakai gambar perempuan berhijab. Karena saya lihat market-market yang suka nambah followers di Instagram, yang views-nya gede di atas 1 juta, itu kebanyakan kebanyakan laki-laki yang komen. Terus ada beberapa contoh video yang memang thumbnail-nya seperti ini, saya ikutin. Ya. Dan nambah sekitar views saya, meningkat sekitar 1 juta. Ya. Dan di 1 juta itu, balik lagi, mereka nonton, ada sekitar 5.000 orang yang beli buku. Jadi mungkin 1 juta ya mungkin berapa persen lah ya. Kecil sekali. Tapi 5 juta dari 1 juta views ini menghasilkan uang 100 juta. Ya, dari mana? Dari orang beli kursus online saya gitu. Nah, ini dari yang gratis nih. Kalau dari yang berbayar ya saya nggak pakai YouTube, saya pakainya Facebook sama Instagram untuk beriklan. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ngelihat iklan saya di Facebook atau Instagram. Nah, itu sebenarnya saya lagi mengeluarkan uang untuk mendatangkan pengunjung, untuk membeli produk apapun. Ini baru satu contoh ya. Oke, nah saya pakai studi kasus kedua, yaitu pendaftaran ke dropship-aja.com. Reseller saya kalau mau jualan produk di tempat saya itu harus bayar sekitar 150 ribuan. Tapi privilege-nya mereka mendapatkan pengajaran selama 1 tahun, dan saya membayar banyak mentor. Jadi sebenarnya uangnya itu buat bayar mentor juga di dalam. Karena saya nggak mungkin ngajarin orang satu-satu, dan saya pengen mengajak orang-orang yang passionate ngajar dan punya skill internet marketing untuk jadi mentor. Sehingga si mentor bisa dapat penghasilan utama gitu. Nah, di sini saya dapat sekitar 395 juta. Oke. Gimana caranya? Sama. Saya ngandelin traffic dari YouTube, Facebook, dan Instagram. Kemudian mereka membeli pendaftaran di 395 juta. Setelah jadi reseller, kami ajarkan, nih cara jualannya. Apa sih keunggulan produk kita dibandingkan kompetitor? Gimana caranya kamu bisa menang? Karena saya orang yang perfeksionis sekali untuk produk, jadi saya bilang bahwa kalau kalian jualan di dropship.com, maka produk-produk yang saya ciptakan dijamin kita tidak banting harga dengan produk yang selevel ya. Artinya kalau mainnya di market medium ya kita bersaing di market medium. Kalau marketnya low yang jual murah ya kan banting-bantingan harga. Saya udah nggak main di situ. Saya mainnya ke kualitas, ke service, dan ya udah orang percaya. Dan makanya saya harus mengeluarkan biaya 150.000 di depan untuk pendaftaran karena untuk edukasi butuh cost gitu. Nah, akhirnya saya dapat dua income. Pertama dari pendaftaran, yang kedua dari orang membeli produk kami di dropship-aja.com. Oke. Nah, kami mengecek kemudian dari semua sosial media ya. Saya ngecek satu persatu paling banyak orang yang beli pendaftaran ini dari mana sih? Mereka ternyata paling banyak membeli lewat email. Ya. Di situ ada email 99 itu maksudnya ada transaksi dari email paling besar. Makanya sampai detik ini saya selalu mengumpulkan email list sebanyak-banyaknya. Mungkin kalau dihitung-hitung, saya punya 1,5 juta sampai 2 juta email list. Ya, tetapi semua saya buang kalau orang udah nggak baca email saya selama 3 bulan. Nah, kesalahan para pemain adalah mereka nggak mengecek satu persatu sebenarnya pengunjung saya ini datang lewat mana sih. Yang dilakukan adalah, ya udah saya sebar aja di Facebook, di Instagram, tetapi nggak dicek gitu. Karena kalau saya selalu ngetes nih, kalau di Instagram paling banyak ya udah saya fokusin di Instagram. Kalau di email paling banyak saya fokusin di email. Ya biasanya hanya 2 sih yang saya fokusin. Gitu. Terus dari segi traffic ya, Riko mainnya di mana aja selain Facebook, Instagram, YouTube? Semua sosial media yang ada saya mainin. Karena saya harus terus berinovasi ke dalam platform-platform digital. Nggak bisa nih saya yang tadinya berjaya di Facebook, ya tiba-tiba Facebook mengubah algoritma bahwa saya nggak mau deh naikin engagement atau followers orang-orang yang main di tempat saya. Saya pengennya kecilin mereka punya engagement, ya artis-artis saya kecilin, supaya saya pengen followers atau pemain Facebook ini beriklan di tempat saya, gitu. Nah, kalau terjadi kayak gitu, followers saya di Facebook gimana? Mati kan? Sama juga di Instagram. Saya nggak pengen nih, saya ketergantungan sekali dengan Instagram. Meskipun punya followers 1 juta, ya, tetapi saya harus berinovasi di tempat-tempat yang lain. Contoh, nah siapa di sini yang bermain TikTok ya?
Saya salah satu orang yang pertama kali bermain TikTok dan membahas entrepreneurship. Ya, dan waktu itu disambut baik dengan pihak TikTok se-booming sekarang. Jadi sebelum booming saya udah main, saya datang ke kantornya, saya belajar algoritmanya. Ya udah, akhirnya saya sekarang eh, punya followers di TikTok ya. Meskipun kalah sih sama artis-artis, tetapi TikTok itu ternyata untuk membahas entrepreneurship ya, bidangnya saya, ini ternyata sangat possible sekali gitu. Dan akhirnya saya masuk, banyak orang yang aware, banyak orang yang suka karena saya punya konten yang berbeda daripada yang lucu-lucu gitu. Saya nggak joget-joget goyang ubur-ubur di sini. Terus saya nggak jadi joget-joget seksi atau apa, saya nggak ngelakuin itu. Tapi saya fokus membahas konten entrepreneurship gitu. Meskipun isinya kadang-kadang memang enak gak enak sih gitu. Karena mereka ya menengah ke bawah kebanyakan. Oke. Okay? Terus contohnya seperti apa? Misalkan enak bos kalau ngomong, ya kan? Napas aja Senin Kamis bisa berbicara seperti itu karena kamu nggak pernah miskin. Nah, namanya penipu. Ada emot tonjoknya tuh. Ya, saya mau ditonjok. Tapi setelah saya meriset secara mendalam, mereka yang ada di TikTok biasanya akan membeli produk saya 6 bulan berikutnya. Ya, kenapa itu terjadi? Karena mereka setelah melihat konten saya kan di sini bilang, saya tuh kalau bikin konten agak kontroversi. Misalkan saya bilang gini, judulnya orang miskin akan tetap miskin. Wah, itu orang-orang kan udah panas duluan tuh. Oh, gue dikatain miskin nih. Nah, terus tapi saya bikin konten itu untuk headline, untuk hook supaya orang aware dulu sama saya. Nah, isinya nggak ngatain orang miskin sebenarnya. Isinya saya bilang begini, ada beberapa hal yang membuat orang miskin akan tetap miskin. Miskinnya itu bukan miskin harta ya, tetapi miskin mental. Contohnya nggak mau belajar, dikasih tahu malah mental. Nah, orang-orang seperti ini kan susah untuk diajarin dan untuk maju. Jadi bukan masalah soal hartanya yang miskin, tapi mentalnya miskin. Nah, kalau orang nggak punya uang, kalau mentalnya miskin, ya susah gitu. Tapi kalau orang yang nggak punya uang tapi mentalnya kaya, wah ini percepatan majunya sangat tinggi sekali. Intinya saya ngejelasin itu. Ya. Tapi karena di TikTok belum aware dengan konten-konten seperti ini, ya udah. Akhirnya mereka kontraksi di dalam otak mereka, tetapi mereka mencari saya lewat sosial media Facebook, Instagram, dan lain-lain, dan kena iklan saya, akhirnya membeli produk saya. Kurang lebih selama 6 bulan. Nah, di sini saya mau jelasin kenapa hal itu terjadi, dan kenapa sih konsumen Bapak Ibu kalau di online, ada yang nanya-nanya dulu, konsultasi dulu, nggak langsung membeli. Karena semua ada polanya, dan ini disebut sebagai traffic temperature. Oke. Yang sebelah kiri adalah yang cold. Cold adalah market-market yang dingin, yang nggak kenal siapa, nggak aware soal beli produk. Mungkin juga di sini yang pertama kali nonton Zoom, masih ada yang belum kenal saya. Nah, mungkin Anda masih cold nih. Ya. Tapi ada market-market yang sudah warm nih. Yang sudah mulai aware, wah iya ya, saya ini miskin, tapi saya juga nggak punya duit, tapi saya pengen maju gitu. Jadi dia sudah tahu bahwa kan tugas saya itu membuat orang-orang yang nggak punya produk, yang mau jualan online, yang pemula, untuk ikut jadi reseller saya kan, untuk beli produk. Nah, ketika sudah warm, mereka sudah mulai aware bahwa mereka ini harus punya satu nilai lebih untuk mendapatkan uang. Gitu. Contoh juga nih, misalkan Anda jual produk herbal untuk diet. Market yang cold-nya, itu mungkin market orang yang badannya gendut, dia obesitas, tapi dia merasa, saya sehat-sehat saja, nggak sakit. Ya, itu masih cold tuh. Tapi kalau yang warm, itu yang ngerasa, wah, saya udah kegendutan nih, saya harus diet nih. Kira-kira apa yang harus saya cari gitu. Nah, terakhir adalah market yang hot. Yaitu market yang sudah membeli produk kita. Karena dia udah tahu masalahnya, kita kasih solusi atas produk kita, dan dia membeli. Dan itu udah hot gitu. Nah, kenapa selama ini setiap produk ada yang nanya-nanya dulu, harus konsultasi dulu, bahkan harus ketemuan offline dulu baru transaksi. Ya memang secara traffic, dia belum hot. Dan itu ada prosesnya gitu. Mungkin untuk menjual produk seharga 150.000 itu mungkin tinggal ngelihat saya, Rico Wang, terus pamer mobil, terus ayo join, itu mungkin lebih gampang. Tetapi kalau saya menjual produk seharga 150 juta atau 1,5 miliar, hal itu tidak bisa terjadi secara online. Ya, berarti harus ada metode-metode yang mungkin dia nanya via WhatsApp, terus saya ajak ketemuan di offline, terus saya closingin, baru orang itu transaksi. Oke. Nah,
Itu sedikit cerita tentang traffic temperatur ya. Sekarang saya mau cerita tentang gimana sih pengalaman saya di dunia digital dalam berinovasi dari tahun 2012. Start saya mulai membangun platform di digital ya, mulai membangun konten dan produk-produk di dalamnya. Saya mulai dari Twitter di mana saya punya 8 akun Twitter, 500.000 followers. Waktu itu income saya baru 20 juta per bulan. Kemudian Twitter down, saya melakukan kesalahan pertama saya bahwa saya tidak bermain di beberapa tempat, ya namanya juga baru mulai. Dan akhirnya saya punya akun Instagram, 2, Ratu Parodi dan Raja Parodi. Ini income saya sekitar 27 juta per bulan. Saya beli akunnya 105 juta, jadi saya beli ya, saya tidak membangun dari nol. Gitu. Karena waktu itu Instagram, saya udah telat masuk Instagram. Ya, saya beli, saya pelajarin, akhirnya saya main ke Instagram. Terus Instagram Raja Parodi saya jual, karena saya lihat, saya ini jualan produk fisik. Waktu itu saya bisnis aksesoris HP. Saya pengen bangun reseller, ya. Bukannya saya pengen jualan barang langsung retail ke konsumen. Kenapa saya pengen bangun reseller sana? Saya pengen ngincer quantity. Kalau saya punya akun yang ngelawak, ya, ini kan namanya Raja Parodi. Berarti kerjanya bikin konten-konten lawak-lawak dan bikin orang ketawa. Berarti kan orang-orang ini mungkin nggak pengen jadi reseller saya karena bukan dunia mereka gitu. Tapi mereka cuma pengen beli barang aksesoris HP saya. Misalkan beli tongsis, dulu saya jualan baterai, dulu saya jualan charger atau produk-produk tren lainnya. Nah, saya pikir kalau saya pengen cari reseller, market apa yang pas ya? Saya bilang oke, saya harus ciptain market entrepreneurship. Jadi yang saya share itu bukan lagi konten-konten lucu, tapi konten-konten yang membahas bisnis gitu loh. Akhirnya saya mulailah membangun konten saya untuk membahas bisnis ya, dengan personal branding. Ya, itu jualan, saya mulai bangun channel YouTube. Di sini saya banyak wawancara orang di sana dan di sini. Ya, ini salah satunya wawancara Pak Hermanto Tanoko. Saya wawancara Pak Tung juga. Untuk apa? Tujuannya untuk memperbesar edukasi market saya agar kenal sosok Riko lebih dalam lagi. Oke. Nah, ini partner saya. Ini semuanya saya bikin ya di Facebook. Sampai detik ini kita investasi banyak ya. Bangun dari nol. Misalkan nih, saya punya akun juga namanya Komunitas Pengusaha Muda. Jadi media-media entrepreneur di Instagram itu semua kalau nggak punya saya berarti kerjasama dengan saya. Jadi semua konten saya punya. Jadi saya mau distribusi konten juga aman. Ini salah satu punya kita namanya Komunitas Pengusaha Muda. Sekarang followersnya sekitar 800 ribuan lah. Terus saya juga bangun komik ya, komik bisnis. Supaya lebih mudah dicerna oleh anak-anak muda. Saya punya akun pribadi, ya macam-macam. Terus saya bangun juga di WhatsApp group, Facebook Messenger, Telegram, Line email list, semua saya main. Oke. Terus berikutnya saya ingin membahas lebih detail tentang berinovasi dalam dunia iklan. Saya nggak tahu di sini teman-teman semua sudah pernah beriklan di internet atau belum. Kalau yang beriklan ya baik di Facebook ataupun Instagram ataupun dimanapun, sekarang dunia iklan di internet itu sudah sangat membosankan. Artinya konten-konten yang ayo beli produk saya itu udah nggak bisa ya. Nah, saya punya ide, orang Indonesia tuh suka hal yang berupa pamer atau membahas soal konten-konten yang ngelucu. Jadinya iklan-iklan saya itu sekarang, biar orang lebih banyak nyimak dan beli produk saya bikin konten-konten yang kalau nggak pamer, ya itu pasti ngelawak gitu. Ngikutin gaya lawakan tren sekarang. Jadi kalau sekarang lagi ada ngelawak soal, ada kan kuli-kuli bangunan yang rambutnya metal, atau disebut sebagai jamet gitu kan, kalau di lawakan lokal, joget-joget pakai lagu, ya udah saya bikin yang kayak gitu, tapi nanti disambung-sambungin sama bisnis gitu. Nah ini contoh konten pamer, ini contoh konten pamer. Saya jadi beli mobil Ferrari. Mobilnya udah ada di rumah saya 1 bulan sebelum saya posting di Instagram. Nah selama sebulan saya bikin konten-konten, terus sampai akhirnya saya launching di hari pertama konten tersebut dan akhirnya mobil ini balik modal 3 bulan. Ya jualan apa? Sama, jualan online kursus online, jualan buku, pendaftaran reseller, dan produk fisik di dropshipaja.com. Terus seperti yang saya bilang,
saya berkolaborasi dengan media entrepreneur di digital. Ya, jadi saya mulai ngajak-ngajakin, ada yang namanya Cap Capung di sini, dia membahas content entrepreneur dan kebanyakan yang menonton dia dari desa. Saya juga ngajak dari segi otomotif supaya saya bisa merangkul teman-teman yang di bidang otomotif. Saya ngajak juga Raditya Dika, terus juga Kevin Aprilio, terus saya syuting di tempat saya sendiri. Terus mobil ini baru 3 bulan gitu. Nah, keberhasilan dari ini, kemudian saya buat berikutnya untuk bikin campaign. Ya, ini yang menarik. Jadi di industri saya ini kan ada di industri percetakan dan printing ya. Nah, di industri percetakan dan printing ini, kita beli mesin kan. Cuman selama ini nggak pernah dipublish. Akhirnya saya coba kemas dengan personal branding dihubungkan dengan mesin printing ini gitu. Tujuannya untuk apa? Waktu itu tujuannya saya ingin launching produk photobook ya, di mana secara data ya photobook di luar itu ada company yang bisa menghasilkan 120 triliun secara revenue. Oke. Dan akhirnya di Indonesia hanya ada beberapa pesaing gitu. Ya udah, saya pengen jualan photobook tapi ngemasnya gimana ya? Udah deh, ngemasnya pakai cerita bahwa saya baru beli mesin. Sebenarnya mesinnya udah ada. Tapi saya bilang saya baru beli mesin. Saya ke Singapura untuk ngelihat tren dan akhirnya mesinnya saya bawa ke Indonesia dan orang-orang yang mau ikutan jualan produk dengan mesin ini ayo ikut join ya. Sebenarnya ini mesin percetakan, ada nggak mesin yang lebih mahal dari ini? Ada banyak banget gitu. Cuman karena bagi orang awam ini wah, ya udah saya beli mesin ini. Sebenarnya mesin percetakan biar bisa nyetak kertas, mau cetak apapun lah yang berhubungan dengan kertas ya bisa. Nah, dari mesin ini saya syuting di Singapura. Habis itu saya publish di semua sosial media saya yang ada kolamnya. Oke. Kemudian saya kerjasama sama media untuk meliput saya. Jadi narsis banget deh kerjaannya. Terus dari campaign mesin ini, saya mendapatkan 1.200 reseller dan sekitar 1,3 miliar dalam waktu kurang lebih seminggu. Gitu. Ya, dan setelah ditutup pendaftarannya dengan harga promo ya, sekitar 99.000, itu akhirnya orang daftar terus jadi reseller ke depannya karena udah dibantu dari branding Raditya Dika dan lain-lain lah ya gitu. Jadinya gini, makanya di internet itu semua pakai story. Anda nggak perlu takut kalau followers Anda kecil dan lain-lain. Ya coba aja ya di situasi wabah seperti ini ya teman-teman cerita aja bahwa iya nih saya lagi ngalamin penurunan omset tapi saya tetap semangat gitu. Terus Anda cerita lagi misalkan tapi saya terus berusaha karena saya nggak mau keluarga saya misalkan kesusahan gitu, atau saya tetap membantu secara sedekah kepada teman-teman semua di luar. Ya, terus tiba-tiba Anda jualan makanan homemade nih buatan Anda sendiri, Anda buka pre-order, laku nggak? Saya jamin pasti laku. Ya, kenapa? Karena orang sudah sudah kena hit ya atas story Anda gitu. Karena di internet itu semua harus dengan story, tetapi story yang real gitu. Jangan pakai story yang fake. Karena semua orang akan membeli kok pada akhirnya ketika Anda bisa membuat sebuah cerita. Kalau nggak bisa cerita ya Anda latihan. Selama pengalaman saya bercerita di internet dan menjual produk, saya 2 tahun tuh nggak pernah berhenti menulis satu kali pun. Dan artikel yang saya tulis selalu panjang. Itu yang membuat saya terlatih sampai detik ini. Dan memang eh, dibilang bisa didelegasi nggak menulis itu? Saya jawabannya sih masih belum bisa ya. Untuk ide masih di kepala saya, tapi untuk diterjemahkan dalam bentuk tulisan atau video, tim saya udah bisa semua gitu. Karena itu yang mahal ya. Nah, sekarang saya pengen ngajarin lagi hal lain berupa inovasi tentang gimana caranya supaya kita bisa punya engagement yang tinggi di internet. Engagement itu Anda punya follower 100.000, teman Anda punya follower 100.000. Teman Anda likes-nya cuma 1.000, Anda dapat 10.000 likes. Nah, itu namanya engagement Anda tinggi gitu. Yang memerhatikan Anda banyak gitu. Ya. Saya sebutnya ada kolam dua, yang pertama namanya junk food dan yang kedua ada yang namanya healthy food. Yang pertama saya punya akun komunitas pengusaha muda. Followersnya banyak tapi engagementnya sedikit. Kalau dilihat cuma 0,62. Kenapa? Karena konten-konten yang dipublish memang sering, banyak, tetapi nggak terlalu berkualitas. Ya, karena saya nggak menaruh ide saya ke dalam akun ini.
gitu. Ini cuma tim saya yang benar-benar full ngejalanin, ya, dan dia ngeriset sendiri dan lain-lain. Tapi sekalinya ada postingan viral di akun komunitas pengusaha muda, ini bisa jutaan orang yang ngelihat, ya. Dan akan saya posting ulang di akun RCO Huang. Kenapa namanya RCO Huang? Karena I-nya hilang, nggak tahu siapa yang ngambil. Jadinya RCO Huang deh, ya. Nah, diposting lah di akun RCO Huang yang followersnya sebenarnya nggak seberapa. Tapi setiap orang melihat konten Rico Huang, itu selalu bagus kontennya dengan engagement yang bagus. Kenapa? Karena sebelumnya udah diposting di akun lain dan bagus gitu. Dan misalkan saya punya postingan di Twitter, bagus juga ya, saya akan repost ulang. Dan kadang-kadang saya jadikan tulisan panjang, ya, dan engagementnya bagus gitu. Terus juga selalu saya misalkan habis wawancara orang di YouTube, ternyata kontennya bagus, saya akan bikin tulisan ulang gitu. Ya, jadi saya membangun kolam yang memang dikhususkan untuk konten-konten yang bagus di akun Rico Wang, sehingga orang tuh ngelihatnya tuh kok, wih, ini Rico nulisnya bagus ya, hebat banget. Ya nggak hebat-hebat juga, itu kan dari 10 konten cuma satu yang bagus. Cuman kebetulan satu konten itu saya publish di akun Rico Wang. Nah, berikutnya juga, tim saya itu selalu membaca. Oke. Contoh di sini saya lagi wawancara si Danu. Danu ini pemilik Randol, Raja Cendol. Ya. Di tengah wawancara ada komentar misalkan dari followers bilang bahwa di menit 9.10 mantap ya. Apa tuh mantap? Maksudnya di menit 9.10 si Danu itu lagi membahas soal memperkecil harapan memperbesar tindakan. Ya mungkin dia lagi bicara terus tiba-tiba dia bilang, intinya dalam bisnis itu kita harus memperkecil harapan dan memperbesar tindakan. Wah, di situ tim saya ngeliat dan Bim Salabim, tim saya dari konten kecil itu ditranslate ke dalam konten yang sangat panjang, ya, yang isinya serupa. Ya kan, dia bilang memperkecil harapan, memperbesar tindakan. Oh, ini ditulis oleh tim saya. Jadi, setiap konten yang didapatkan feedback daripada followers kita, itu semua saya translate. Sehingga, makanya saya harus konsisten terhadap konten, ya. Saya harus bikin konten yang banyak, tapi juga harus berkualitas. Begitu caranya. Oke. Terus, saya punya tim graphic design yang kalau dari tulisan-tulisan begini itu dibikin dalam bentuk banner, ya, supaya orang bisa lihat secara visual. Ya, ini basic lah ya. Nah, terus semua postingan-postingan yang tadi itu tinggal diiklankan ke Facebook dan Instagram supaya lebih banyak orang yang bisa ngelihat. Jadi di konten kita itu udah bagus, ketika kita iklankan makin bagus lagi gitu loh. Ya, jadi ada tim konten, graphic design sama tim marketing. Ya, semuanya harus dites. Oke, lanjut. Ini saya mau ngajarin inovasi di dalam produk digital untuk bisa meningkatkan omset kita. Saya pakai studi kasus buku, ya. Saya jualan buku. Satu hari menjual 323. Ya, bukunya harganya 20.000. Ya, saya bilang di sini juga bayar ongkos kirim dan ongkos cetak. Kami dapat omset sekitar 6 juta. Dari 323 buku, saya upsell nih. Upsell ke orang yang daftar jadi reseller saya. Yaitu 3 orang doang, ya. Dan di sini saya dapetin ongkos kirim sekitar 5 juta. Ingat, ongkos kirim saya itu kan dapat diskon 20% karena saya punya produk-produk percetakan yang saya kirim setiap hari. Oke. Dapatlah omset 13 juta aja. Ya, dan saya ngeliat nih, orang beli buku 300, kok yang daftar ke dropship aja cuma 3. Saya harus ngubah caranya, ngubah funnelnya. Maka di website saya ubah. Ya. Dari buku saya harganya tadi yang join cuma 323 orang, tapi yang apa ya, yang daftar dropship cuma 3 orang. Sekarang saya bikin minimal harus ada sekitar 78% lah. Jadi yang beli buku 178, yang daftar dropship aja 13, ya. Lebih bagus mana nih, yang 323 apa 178? Kalau pakai logika kan sebenarnya lebih bagus yang 178, gitu. Nah, akhirnya iklannya saya gedein. Teman-teman bisa lihat perbandingan ini. Sebelah kiri dan sebelah kanan kita menjual buku yang sama, ya, 323. Tetapi saya mendapatkan omset yang berbeda. Omset di sebelah kiri 13 juta, omset di sebelah kanan 20 juta. Gitu. Nah, apa sih yang membuat upsell ini berbeda? Ternyata yang di sebelah kiri itu
saya membuat penawarannya itu cuman kayak informasi kecil aja. Jadi orang pas udah beli belanja lewat website, cuman dibilang mau nambah produk dropship aja nggak? Yang notabene mereka nggak tahu produknya. Ya, tapi kalau di sebelah kanan, ketika orang mencet beli, ada satu halaman yang lengkap panjang menjelaskan soal dropshipaja.com. Dan di situ mereka ditanya, lu mau nggak? Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Dan ternyata orang lebih memilih yang B karena ada informasi panjang. Nah, dari hal kecil ini aja, itu udah membuat dampak yang besar kan di satu jenis produk gitu. Saya praktekkan ke puluhan dan ratusan produk saya di dalamnya. Yang lain semua saya tes. Sama juga nih, misalkan Anda selama ini berjualan melalui aplikasi WhatsApp. Selama ini konsumen Anda datang sehari 100 atau 500 gitu. Anda tes nih, coba pakai profile picture yang lebih meyakinkan. Misalkan pakai foto customer service dengan yang tidak pakai customer service. Mana yang lebih menghasilkan penjualan. Terus Anda balesnya secara detail, produknya sama balesnya biasa aja. Anda tes. Anda bikin promo sama tidak bikin promo, Anda tes. Sampai produk Anda ini, kira-kira produk Anda saya bikin produk apa lagi ya? Terus Anda tanya sama konsumen, Anda tes juga. Kalau ternyata produknya lebih bagus ya, kenapa nggak launching lebih bagus? Intinya semuanya saya tes satu persatu. Oke. Nah, kiranya sampai sini aja penjelasan singkat saya tentang cara berinovasi di dalam platform digital. Saya pengen selanjutnya kita mulai membahas lebih detail dengan tanya jawab supaya muncul studi-studi kasus. Ya. Oke, thank you Pak Riko. Oke, buat bapak-bapak, teman ibu-ibu semua yang minumnya boleh di kolom chat ya. Kita udah buka sesi tanya jawab. Oke, ada dari Pak Vianditya. Oke, gimana caranya buat konten yang bagus? Gimana Pak Riko? Ya, kalau dari saya sih cara membuat konten yang bagus, saya selalu berangkat dari masalahnya. Misalkan nih, saya waktu dulu pernah bisnis nggak disetujuin sama orang tua kan. Nah di situ orang tua saya tuh kayak, aduh, kok gue nggak didukung sih buat bisnis. Nah di situ saya membuat tulisan nih, ya, dimana orang tua saya tuh nggak dukung bisnis. Tapi di tulisan itu saya selalu ngasih hikmah, karena pada saat itu waktu nggak didukung itu, uh, saya dapetin omset yang cukup besar untuk anak SMA. Yaitu di tabungan saya yang tadinya cuma ada 5 juta, jadi 50 juta. Nah, begitu dapat 50 juta, orang tua saya ngedukung banget untuk saya berbisnis. Dari situ saya membuat tulisan dari masalah atau keresahan saya. Nggak usah takut kalau kalian nggak didukung sama orang tua kalian untuk berbisnis. Secara pengalaman, selama ini mereka nggak ngedukung bukan karena bukan karena mereka memang nggak mendukung kamu. Mereka tuh sebenarnya sayang sama kalian, tetapi kalian harus membuktikan dulu, gitu kan. Setelah kalian buktikan dan di rekening ada 50 juta, karpet merah akan terbuka. Nah, itu kan sebenarnya saya tulis tuh, dari pengalaman saya. Nah, Anda juga bisa nih, melihat dari sudut pandang pengalaman Anda. Mungkin tulisan pertama Anda akan biasa saja, tapi cobalah latihan selama 3 bulan lah. Nulis setiap hari, mau jelek, mau bagus, mau nggak ada followers juga bodo amat. Nanti kalian bakal jago sendiri kok. Gitu loh. Intinya semua penulis itu berangkat dari masalah deh. Entah masalah pribadinya, entah masalah orang lain, ya kan? Gitu. Oke, thank you. Ada dari Bang Raden, cara membuat tim marketing gimana Bang Riko? Oke. Kalau saya buat tim marketing, itu saya belajar dulu sendiri metode-metode marketing di internet. Saya mulai ikut pelatihan, membaca buku, saya praktekkan. Kemudian setelah saya praktekkan, saya mulai tuh bagi per divisi. Ya, misalkan pekerjaan orang marketing ada 3. Ya, misalkan mulai dari idea, kemudian bikin konten, kemudian let's say beriklan. Ya udah, saya bagi ke masing-masing nih. Oke, kamu bagian bikin konten, kamu bagian beriklan, kamu bagian bikin funnelnya atau mendesain sebuah funnelnya gitu. Itu saya pertama yang penting bisa dulu gitu. Nah, kalau Anda merasa saya nggak mau buang waktu untuk mencoba sendiri semuanya, ya udah, Anda cari partner atau cari tim yang memang udah bisa marketing, tetapi tim Anda ikutkan pelatihan marketing, kayak gitu intinya. Tapi kalau saya personally, saya nggak mau ada satu ilmu pun yang saya nggak bisa. Makanya saya harus belajar dulu supaya minimal saya bisa tahu nih tim saya melakukan kesalahan di mana, karena
bedanya kita sebagai owner dengan tim kita yang mengurus, itu pasti ada blind spot yang mereka tuh nggak bisa selesain, dan harus kita yang selesain. Contoh nih, waktu saya dulu jualan aksesoris HP. Di China, saya dikasih pilihan barang banyak nih. Lu mau yang mana nih? Ya. Nah, di situ kan yang bermain adalah intuisi atau naluri kita. Karena saya dulunya pernah jualan aksesoris HP, jadi saya tahu nih barang apa aja yang laku. Nah, itu nggak bisa tuh main testing-testing aja. Saya ngambil barangnya dulu, saya tes dulu ya. Nggak. Saya pakai intuisi dari pengalaman dan data sebelumnya. Nah, itu kan nggak bisa didelegasi sama karyawan. Itu harus kita yang pegang. Ya. Nah, itu yang kita pegang yang sebenarnya jadi kunci yang utama kita. Gitu. Makanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan bahwa, wah kalau ngerekrut tim marketing, berarti nanti dia bisa buka bisnis sendiri dong. Ya kalau dia memang jago overall dari A sampai Z, ya tentu bisa. Tapi kalau misalkan Anda memegang satu kuncian aja yang sebenarnya mereka nggak bisa, Anda membatasi keilmuannya, ya harusnya enggak, gitu aja. Dan nggak semua orang itu mau jadi entrepreneur sih, gitu. Oke, thank you. Ada lagi dari Pak Markus Hermawan, Mas Riko, trik FBF yang bagus buat produk jasa Feng Shui ada tidak? Oke, saya nggak bisa ngasih spesifik begini triknya, ya karena saya udah nggak pernah jalanin teknis lagi, ya. Jadi saya lebih banyak bilang keluarin duit sekian, yang penting dapetin produk sekian. Biasanya tim saya ngatur. Tapi saya bisa ngasih insight dari segi edukasi produk, ya. Tadi kita udah belajar soal audience, ada 3 ya, cold, warm, sama hot. Ya. Nah, kalau saya beli produk Feng Shui seseorang, gitu, saya harus dari pertama rekomendasi teman, kedua dari edukasi dari orang yang menjual produk Feng Shui tersebut, ya sama seperti produk lainnya lah yang butuh edukasi. Nah, alangkah baiknya untuk produk-produk Feng Shui kebanyakan menggunakan personal branding. Artinya, yang tadi nanya soal Feng Shui ini, mulailah untuk membagikan ilmu-ilmu Feng Shui secara gratis kepada audiens. Ya. Untuk apa? Untuk membuat orang yang tadinya cold menjadi warm. Ya. Contoh, di sini tugas saya, misalkan nih, saya lagi dalam sebuah seminar Zoom, temanya tentang dropship.com. Nah, saya ngadain secara gratis seperti ini, ya. Ya di sini saya akan menjelaskan tentang peluang bisnis dropship.com seperti apa keuntungannya, kekurangannya, ujungnya saya ngadain promo gitu. Nah, ini yang punya produk Feng Shui itu juga bisa melakukan hal-hal seperti ini, seperti Zoom, ya. Buat slide presentasi, nawarin orang gitu. Atau bikin konten di Instagram yang ujungnya kalau mau konsultasi Feng Shui ke WhatsApp, nanti di WhatsApp Anda bikin paket Feng Shui untuk apa dulu? Paket Feng Shui kan ada banyak ya, untuk tanah, untuk rumah atau apapun. Itu kan dibagi per produk gitu kan. Nah, bikin kolamnya dulu supaya orang-orang aware, tertarik, baru nanti jualan kemudian. Intinya begitu. Oke. Ada dari Pak Kenan Fujimi. Bro Riko, bagaimana cara Bro Riko menaikkan follower yang dulunya minim follower, lalu meningkatkan awareness tentang edukasi dari Bro Riko share di sosial media? Oke, jadi kalau saya cara ningkatin followersnya itu saya nggak pernah pakai cara-cara yang kayak, ayo follow saya nanti dapat handphone. Ya, belum saya pakai. Mungkin nanti saya akan pakai. Tapi sekarang saya lebih organik. Saya lebih ke bikin konten, menulis, ya terus dari tulisan saya nih 10 nih, ada satu yang likes-nya paling gede, ya itu saya iklanin, terus orang ngeliat iklan saya, wah kontennya bagus ya, oke saya follow deh nih orang. Nah saya membangun konten secara organik, selama kurang lebih 8 tahun lah. Dari zamannya Twitter, iya kan 2020 8 tahun kan, 8 tahun gitu loh. Nah, buat yang baru mulai, nggak apa-apa gitu. Malah lebih bagus, karena buat yang baru mulai ini berarti kan lebih nggak banyak pesaingnya sekarang dong. Karena mungkin industri Anda macam-macam. Tadi ada yang Feng Shui, mungkin nanti ada yang memasak, ada yang apa gitu. Barulah nanti setelah bikin konten, beriklan, ya, baru bikin tempat yang saya bilang tuh terkontrol. Ya, contohnya WhatsApp group. Ya, Anda bisa mulai bikin kolam-kolam di WhatsApp group. Kalau saya pakai email, kan orang kalau saya ngeblas email kan di email muncul ting gitu kan. Nah, SMS juga sama, WhatsApp group juga sama, Telegram juga sama. Jadi tempat-tempat yang memang cocok sama market Anda. Waktu dulu saya punya market ibu-ibu, karena waktu itu saya jualan madu. Ya. Nah,
itu mereka sukanya di WhatsApp group, biasanya pakai WhatsApp group. Terus saya dulu bikin Facebook group karena market waktu itu pengennya ke Facebook group, yaudah saya gedein Facebook group. Jadi di tempat-tempat yang terkontrol gitu. Makanya kenapa ada orang yang bilang sharing-sharing dulu baru jualan kemudian. Ya karena itu produk yang dia jual memang butuh edukasi, makanya harus sharing dulu. Intinya gitu. Beda loh antara jualan payung ya atau gini deh, beda deh antara jualan masker 15.000 ya sama produk yang 2 juta. Karena yang 15.000 cuma update status di WhatsApp ada yang beli. Tapi kalau yang jutaan ya butuh edukasi lagi, macam-macam edukasi sama seperti yang dilakukan seperti ini, itu butuh edukasi gitu. Oke, thank you. Ada lagi dari Pak Ben Willem. Pak Riko, kalau misalnya semua akun medsos, IG, Facebook, YouTube, TikTok followersnya hilang dan harus mulai dari nol lagi, dari personal branding, email list, Pak Riko akan mulai dari mana atau apa yang dilakukan untuk mendapat percepatan? Kalau saya harus mulai dari nol lagi ya, mungkin saya akan buat dulu di Instagram, karena sejauh ini follower saya paling banyak di Instagram. Dan kebetulan saya cukup concern di Instagram. Kemudian saya akan langsung bikin konten, ya. Karena saya udah punya kemampuan untuk bikin konten yang bagus, saya langsung iklankan aja di internet. Ya, habis itu orang datang follow saya, dan saya mulai bangun kolam di email. Gitu aja. Oke, ada dari Pak William, siang Koriko, saya ingin bertanya, menurut Koriko, apakah penting mengarahkan pembeli ke landing page dahulu dalam menjual suatu produk? Apabila penting, kenapa itu penting? Oke, ini mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu apa itu landing page dan lain-lain. Saya mungkin coba jelasin dari, bentar, saya share screen aja deh. Oke, ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, jadi teman-teman, ini disebut sebagai sales page, ya. Sales page itu adalah pages penjualan, oke. Nah, rata-rata produk yang saya jual itu butuh edukasi lebih, jadi orang harus menonton sampai bawah. Terus sebenarnya penting nggak produk itu pakai sales page atau nggak? Tergantung. Kalau lu jualan produk yang murah, yang nggak perlu edukasi, ya lu cuman iklan di internet, langsung masuk ke WhatsApp juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau produknya butuh edukasi lebih, ya harusnya pakai sales pages gitu. Apalagi nih, misalkan teman-teman nih, ketik deh di rumah masing-masing, misalkan ketik dropshipaja.com, ya kan? Terus Anda masuk ke website saya nih. Intinya, Facebook sama Instagram punya fitur untuk retargeting. Jadi orang-orang yang sudah pernah landing di sini, ketika dia buka Facebook nih, misalkan dia buka Facebook, ini iklan saya akan muncul secara otomatis nanti di berapa menit berikutnya lah. Misalkan di sini nih, muncul, nah tuh muncul iklan saya kan. Saya baru buka ini, iklannya langsung muncul di sini. Nah, kok bisa muncul? Ya karena Anda udah pernah landing di sini. Nah, dan untuk butuh iklan seperti ini, orang harus landing dulu di website. Oke. Nah, apa bedanya website biasa dengan sales pages? Kalau website biasa itu ya kayak apa ya? Kayak Lazada lah ya. Kalau Anda buka Lazada ya, isinya kan cuma produk ya. Tapi kalau sales pages itu fokus menjual satu produk dan edukasi banget. Ya, ini kalau buka di laptop memang agak kurang rapi ya. Tapi karena semua market saya yang beli dropshipaja.com itu pakai HP, ya saya hanya mengatur desainnya sesuai HP. Jadi kalau di laptop mungkin agak jelek sedikit. Saya bilang gini kan, mau jual online tapi tidak punya produk, dropshipaja.com. Nah, di sini ada motion graphic nih, ada video, ada penjelasan panjang, ya. Terus saja sampai bawah orang bayar nih. Nah, ada testimoni. Terus orang bayar di sini, mulai jualan. Nah, terus masukin nama sama email, ya kan? Nah, ini disebut sales pages. Sales page. Penting nggak untuk saya punya sales page? Jawabannya ya penting, karena produk saya edukasi. Gitu. Dan untuk yang baru-baru mulai jualan, coba aja pakai sales page. Gitu. Nanti kalau butuh sales page, bikin kayak gitu susah nggak? Iya, butuh kayak gitu susah. Anda harus instalasi lagi, bikin server semua. Tapi tenang aja, saya punya produk namanya Funnels Pro. Itu gratis 14 hari. Nanti bulan depan akan launch. Jadi teman-teman bisa cobain. Jadi tinggal bikin yang kayak tadi itu Anda tinggal masukin gambar, masukin video, masukin kata-kata, desainnya semudah itu. Gitu.
Oke, thank you. Ada dari Bu Juwita, Mas Riko, ada cara menjual buku atau produk dengan iming-iming jual modal seperti Mas Riko untuk laku, tapi kita tidak bisa dapat potongan diskon dari pengiriman barang. Ada cara lain untuk dapat lebih untung lebih, Pak? Iya, kalau memang gini, kalau untuk mendapatkan untung lebih, ini caranya agak tricky. Waktu itu kan saya cetak buku sekitar 30.000 buku kan. Ya. Makanya saya bisa mendapatkan keuntungan dan privilege lainnya saya memang di online udah ngirim barang setiap hari, makanya saya bisa dapat diskon. Kalau belum bisa melakukan cara yang saya lakukan, langsung aja jualan buku tapi nggak usah pakai iming-iming gratis. Gitu. Ya contohnya Anda langsung kirimkan e-book Anda kepada konsumen dengan bayar seikhlasnya misalkan. Atau Anda bilang bahwa bayar seikhlasnya uangnya untuk donasi. Itu juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak perlu buku fisik. Nanti kalau Anda udah punya konsumen yang banyak gitu kan, udah punya market yang besar dan Anda udah siap melakukan yang saya lakukan, ya udah Anda baru boleh deh mengikuti yang saya lakukan gitu. Oke. Ada lagi dari Pak William, bagaimana cara untuk mulai dari awal untuk bisa mengurus semuanya, konten, marketing, dan selling? Oke. Bagaimana awalnya ya? Ya memang awal-awalnya kita jadi Superman. Jadi kita melakukan semuanya, kita kerja lebih dari 8 jam satu hari, kita kerjakan semuanya. Kemudian lama-lama setelah sudah ada sales, ya, Anda baru mulai merekrut tim. Dan tim itu yang Anda rekrut adalah orang-orang yang kiranya Anda ngelakuin satu hal ini butuh waktu banyak. Ya. Contohnya waktu saya mulai dropshipaja.com pertama kali, saya beli mesin. Hal yang paling bikin repot bagi saya yang cinta dengan dunia marketing adalah mengurus production dan manajemen. Maka saya mulai hire orang-orang di bidang production dan manajemen supaya bisa saya tinggalkan pekerjaan tersebut. Ya. Nah, mulai tuh, akhirnya saya bisa fokus ke marketing lagi. Nah, di marketing juga saya nggak mau kerjain yang kayak cuman setting-setting iklan, bikin desain, bikin video promosi. Ya udah saya, kalau nggak saya outsource suruh third party atau company ketiga untuk mengerjakan, maka saya hire atau bikin in-house orang marketing yang khusus untuk create video atau foto atau desain gitu. Intinya kalau udah ada duit, baru delegasi. Kalau belum ada, semua jadi Superman dulu gitu. Ada lagi dari Pak Hendri, kok gimana supaya bisa gabung dengan tim Koriko? Wah, gimana tuh? Kalau gabung, apply aja di sini nih. Nanti di sini, di hrd@alona.co.id. Nanti sampaikan aja CV-nya di sana. Oke? Oke, udah di chat ya kok. Oke. Oke. Ada dari Pak Usman, mending produk sendiri atau dropship? Dua-duanya nggak ada masalah sih. Yang penting produknya itu beneran berkualitas. Jadi kalau nggak bisa bikin produk sendiri, ya jualin produk orang lain aja. Asalkan produknya memang berkualitas. Intinya itu. Karena produk yang bagus itu nggak perlu yang namanya marketing sebenarnya. Karena marketingnya akan berjalan sendiri. Ya, dari mulut ke mulut sebenarnya. Nah, kalau produknya jelek, mau di marketing sebagaimanapun, nggak bakal laku. Ataupun kalau laku juga ya tipis-tipis lah untungnya gitu loh. Saya punya produk nih, fisik sekarang. Tapi di momen wabah kayak gini, saya udah nggak lagi bikin produk sendiri. Ya, tapi saya langsung hubungin pabrik-pabrik, saya masuk ke divisi produk kesehatan. Karena secara revenue, omsetnya dropship aja di bulan Maret itu turun 50% karena wabah. Karena konsumen menolak transfer. Dan kebetulan reseller-reseller di tempat kami yang udah biasa beriklan bilang bahwa iklannya mahal. Jadi iklannya saya matiin. Gimana ya? Nah, di situ kan saya langsung ngambil keputusan. Kalau gini terus, gue bayar karyawan bisa ini nih, pakai duit pribadi nih, gitu kan. Wah, gimana ya? Akhirnya saya memutuskan untuk, oke, saya ngubungin semua teman-teman saya yang punya pabrik, ayo bantuin saya untuk memberikan produk kesehatan untuk saya. Ya udah, saya buka pre-order. Itu kan sebenarnya saya nggak dropship sih, saya buka pre-order, barangnya nanti sampai gudang saya, baru gudang saya kirim. Tapi kan sebenarnya saya bukan pemilik produk. Yang penting saya punya kemampuan riset produk. Oh, ini bagus. Oh, ini gak bakal hancur harga. Oh, ini izinnya jelas. Ini harganya oke. Ya udah saya jual. Intinya gitu kan. Jadi mau dropship, mau fisik,
mau bikin produk sendiri, nggak ada masalah. Oke, thank you. Ada dari Pak Markus Hermawan, terima kasih Mas. Ada dari Pak Ervan Aldan, kok saya baru punya produk camilan atau snack sendiri dan rencana saya akan promo via online. Sebaiknya urutan-urutan langkah gimana ya? Mohon tipsnya, terima kasih. Oke, kalau untuk makanan, ya itu pertama coba cicipin ke orang-orang sekitar dulu, cobain gratis ya. Itu hal paling penting tuh. Coba dari 50 orang yang kamu kasih produknya, mereka kira-kira kayak habis makan, mungkin mereka bilang enak ya, karena mungkin enaknya menghargai kamu. Tapi lihat, bakal repeat lagi nggak gitu. Terus kalau nggak repeat, nah Anda harus ngecek lagi. Apa yang bikin mereka nggak repeat? Apakah enaknya cuma biasa aja, atau ada diferensiasi dibandingkan produk snack sejenis gitu. Ya, karena kalau saya nih, saya cukup hobi makan. Yang bikin saya repeat lagi ya produknya enak gitu. Kalau gratis dikasih ke saya makan enak, saya repeat, saya beli gitu. Jadi itu dulu. Berikutnya, secara online ya, kamu bisa mengikuti berbagai jenis pelatihan lah. Kamu mau ikut pelatihan di Alona, kamu ikut, mau dimanapun ikut aja. Intinya dari segi produk dulu. Kalau soal masarin begitu-begitu aja kok. Ya, nggak jauh-jauh dari iklan lagi. Gitu. Saya pernah iklanin produk yang sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Saya iklanin gede-gedean. Waduh, yang beli di depan banyak, tetapi yang repeat orders nggak ada gitu. Karena mungkin itu ibarat saya cuma nyari korban doang gitu loh. Nyari korban untuk beli sekali, tapi repeat berikutnya enggak. Coba bikin produk ya, yang kalau kamu tuh iklan itu kamu matiin setengah, omset kamu tetap naik. Ya. Dan nggak ngandelin terus konsumen baru gitu. Oke, thank you. Ada dari Pak Satimin, Mas Riko, mohon tips singkat cara meningkatkan market melalui Instagram dan Facebook. Makasih. Oh, kalau itu nanti beli buku Jago Jualan di Instagram ya. Punya chat, Pak, gimana caranya? Nanti ini aja ke saya lupa sih domainnya. Oh, buku jjdi.com atau mungkin cari di Google aja buku Instagram Riko Huang. Nanti juga banyak. Ada dari Pak William, apakah saat ini sudah tidak bisa hard sell lagi? Hard sell, bisa aja tergantung produk ya. Balik lagi, kalau produknya mahal, butuh edukasi lebih, harus butuh soft sell ya kan. Tapi kalau produk murah, hard sell nggak apa-apa. Saya waktu wabah ini saya jualan masker non medis ya. Karena masker medis kan untuk pihak rumah sakit dan sangat langka. Terus pemerintah menyarankan masyarakat untuk membeli, memakai, memberikan, ya, serta para konveksi itu pemilik pabrik kan yang tadinya jualan kaos semua jadi jualan masker kan. Udah itu saya hard sell aja kok, cuman sekedar update status teman-teman saya beli. Sama saya juga ngajarin reseller saya begitu. Udah lu update status aja udah pasti beli ya kan. Nah itu hitungan hari udah laku berapa puluh ribu itu ya. Jualan hand sanitizer yang ada izinnya ya, brand sendiri gitu. Itu juga cuman hard sell gitu. Tapi kalau saya jualan, let's say jualan Funnels Pro tuh, ya kan, software untuk membuat website yang tadi saya bilang, itu kan butuh edukasi lebih. Saya kalau ngajarin orang yang belum tahu dunia website, saya kasih tahu dulu apa gunanya website, keunggulannya, orangnya aware baru beli. Ya, tapi kalau saya masarin ke para internet marketer yang udah biasa pakai website, ya saya nggak usah jelasin lagi apa itu website. Ya saya tinggal bilang aja bahwa, hey, gue punya Funnels Pro, ini harga lebih murah, kualitas lebih bagus, ya mereka kan langsung beli. Jadi tergantung siapa market Anda, intinya itu. Oke. Ada dari Pak Hidayat, Bro Riko, kalau saya punya barang yang bagus dan model yang bagus, karena saya langsung ambil dari petani. Terus langkah-langkah apa di awalnya? Lebih baik jadi distributor atau jual langsung? Terima kasih. Ya. Langkah berikutnya, kalau punya produk bagus, cari di mana kamu bisa buang. Ya. Saya nggak tahu produk apa yang kamu jual di petani, nggak tahu itu petani nanam apa, ya. Tapi kamu pikirin nih, di mana semut-semut itu berkumpul, ya, atau market-market kamu berkumpul. Oke. Sederhananya kita belajar deh dari pelajaran zaman dulu atau sekarang nih. Saya kemarin ngelihat tulisan Dahlan Iskan. Pak Dahlan bilang gini katanya, ayo semua sekarang move on, bergerak gitu kan. Sekarang orang-orang di rumah,
coba pikirin, kita latihan bersama-sama produk apa yang cocok untuk kita-kita yang lagi di rumah. Ya, gampang. Pertama ada masker, kedua hand sanitizer, ketiga disinfektan. Itu produk umum lah. Oke. Apalagi yang dibutuhin? Saya pakai topi ini karena rambut saya udah gondrong nih. Tuh, Anda lihat kan? Tuh. Nggak mungkin nih saya ngezoom begini kan. Nah, saya butuh apa? Saya butuh tempat cukur rambut yang bisa, kalau cukur rambut saya pakai APD, terus alat-alatnya didisinfektan dulu, ya. Terus juga saya pakai ini, dan saya mungkin harus bikin surat keterangan bahwa saya nggak sakit, dan dia juga bikin surat keterangan, gitu. Atau bisa juga bikin tempat cukur yang sehat, dia pakai APD juga, tapi di pohon, gitu. Karena kalau di AC itu kan virusnya masuk, gitu. Tuh itu butuh pertama, ya. Yang kedua butuh apa lagi? Saya butuh pedagang-pedagang yang bisa menjual produk mulai dari sikat gigi, odol, Indomie, yang tadinya jualan sayur, tapi sekarang jualan begituan mungkin. Karena saya nggak bisa ke Indomaret, karena kalau ke Indomaret ada risiko yang terjadi. Gitu. Nah, sama, Anda pikirin juga. Anda sekarang punya produk. Siapa yang beli produk Anda? Apakah orang biasa, semua manusia akan beli? Jawabannya kan enggak. Ya kan? Anda pikir siapa sih yang beli produk saya? Mereka tuh produk saya itu dibutuhkan di mana? Apakah di restoran, apakah di hotel, atau ibu rumah tangga? Kalau di hotel gimana caranya? Oh ya udah, berarti kamu hubungin orang-orang purchasing untuk produk kamu. Tapi kalau di ibu rumah tangga ya berarti kamu bisa buka peluang untuk ibu rumah tangga. Jadi pikirkan di mana market itu berkumpul. Intinya begitu. Terus misalkan nih kamu di tulisan dalam ini kan bilang gini, kalau kamu punya hotel gimana? Hotel kamu kan lagi sepi. Nah, cobalah untuk bikin ruangan kamar di hotel-hotel kamu menjadi sebuah tempat isolasi yang steril sehingga orang-orang yang mungkin sekarang punya gejala COVID, terus dia rumah sakit penuh, ya udah dia di ruangan tersebut hotel berapa bulan, dibikin paket dan dibikin steril mungkin gitu. Jadi siapkan produk yang fit dengan market itu dipikir. Jadi konsepnya begitu ya. Oke, ada lagi dari Pak William. Satu lagi nih kok, kan cara Koriko berjualan adalah dengan personal branding. Pernah nggak sih kok Koko mendapat cibiran atau omongan tidak baik dari teman atau sahabat yang membuat Koriko down? Bagaimana kok cara mengantisipasi cibiran tidak baik dari mereka yang membuat mental kita down? Kalau cibiran pasti di mana-mana ada lah, nggak usah temen, yang nggak kenal pun malah lebih banyak. Biasanya yang mencibir itu saya bikin konten lagi di internet, gitu. Entah saya mau pakai angle bahwa orang saya di sama orang tapi saya tetap semangat, gitu. Atau secara mental sih saya udah nggak peduli ya. Mungkin mental saya udah semi robot kalau udah ngercibiran, tetapi untuk angle marketing sebagai orang marketing, biasanya cibiran itu saya putar lagi dengan saya membuat sebuah konten, ya. Misalkan saya dicibir nih waktu jualan masker non medis karena kok lu nggak nyumbang sih katanya. Lu nyumbang dong, masa di momen kayak gini lu jualan. Nah, saya bikinlah tulisan bahwa sumbangan itu nggak perlu dipertanyakan karena kaya dan miskin itu hanyalah sebuah makna. Justru yang keterlaluan itu kalau lu udah miskin, udah kere, lu mempertanyakan. Kan lu ketahuan lu udah kere, miskin nggak nyumbang, malah mencibir orang nyumbang. Nah, terus saya bikin tulisan. Jadi orang tuh kayak, "Oh, gila gue banget nih," gitu kan. Nah, jadi di pelinter gitu. Kalau secara mental sih saya udah bodo amat ya. Udah kebal banget gitu. Biasanya saya selalu bikin konten atas cibiran seseorang dan saya tidak pernah memberikan panggung untuk orang-orang yang menurut saya nggak layak untuk diberi panggung. Jadi kalau kalau ini orang udah nyibir, ya udah saya akan nggak balas. Kalaupun saya balas, itu untuk memberikan pelajaran kepada yang lain bahwa oh iya, mindsetnya begini toh gitu. Intinya gitu. Oke, ada dari Ibu Meliana. Kariko, bagaimana cara pemasaran agar bisa dilihat orang dan tidak monoton, agar menarik perhatian untuk awal pemasaran melalui sosial media? Ya, kalau itu harus bikin konten-konten yang disukai oleh orang Indonesia. Saya sekarang udah mulai bikin konten-konten yang lucu. Mungkin saya bisa tunjukin kali. Selalu intinya sih selalu bercerita, ya, baik berupa tulisan ataupun video. Terus kalau sekarang sih saya lebih bikin konten-konten yang lawak, yang lucu, karena dengan konten-konten lawak dan lucu itu membuat orang Indonesia semakin mau untuk membeli produk.
Oke, saya share screen sebentar. Telegram desktop. Ini kelihatan ya, Mbak? Kelihatan. Oke. Dibilangin jangan pada nongkrong, malah pada nongkrong. Mending di rumah cari kegiatan yang bermanfaat. Daftar aja tuh, dropsipaja.com. Jualan di rumah, dapat duit juga di rumah. Dibilangin pada pandai banget. Bubar. Daripada nongkrong gak jelas, mending di rumah. Terus gabung di dropsipaja.com. Bisa jualan dan dapat duit cuma dengan diem di rumah. Pasti laris. Mau jualan online tapi tidak punya produk? Dropship aja di dropsipaja.com. Nah, itu contoh kontennya. Jadi, kita kemas dengan cara yang berbeda. Jadi kayak kita bikin story bahwa tadi ada orang nggak mau bubar, lagi mau kayak begini, bukannya di rumah aja jualan gitu kan. Terus supaya nggak kelihatan jualan banget dan ada lucu-lucunya, kayak kita pakai voice over yang ngakak, yang kayak daripada gitu kan. Nah itu dibikin yang kayak gitu. Terus kalau nulis juga mulai nulis yang lucu-lucu lah. Kalau saya kebanyakan ya bisa bikin angle lucu, bisa bikin angle yang serius, bisa bikin angle apapun. Itu latihan aja, intinya gitu. Oke, ada dari Pak Markus Hermawan, bagaimana membuat pop-out window untuk customer isi nama dan alamat emailnya? Nah, itu untuk bikin pop-up nanti pakai Funnels Pro, ya. Karena ini fitur-fiturnya si Funnels Pro, tapi ini kayaknya, bentar. Ya, maksudnya begini kan. Jadi kalau di sini tuh muncul ini kan. Ya, nanti pakai Funnels Pro bisa. Makanya nggak perlu coding-coding dari nol lagi. Semua udah kita siapin. Sesuai dengan kebutuhan saya pribadi dulu. Jadi, sebenarnya tools ini saya buat karena saya resah di Indonesia kok nggak ada tools yang bisa pakai begini, gitu. Kebetulan saya pakai tools luar negeri, gitu. Terus, ya udah saya bikin supaya orang-orang Indonesia bisa beli dengan harga yang lebih terjangkau. Intinya gitu. Tapi baru launching bulan depan ya. Nanti dan launchingnya gratis kok, 14 hari. Kalian bisa coba-coba dulu. Oke, untuk yang tadi tanya cara join tim Koriko di hrd@alona.co.id, ada lagi pertanyaan dari Pak Andrew, bagaimana detail Anda riset produk untuk Anda jual? Contoh saat menentukan akan menjual photobook. Oke, kalau photobook, saya riset dulu ke pemilik mesin, ya. Kayak misalkan di Jerman itu ada kayak stand, ya, gede banget, ya, 5 kalinya PRJ, dia dari 5 tahun sekali, dan bayangin 5 kalinya PRJ, ya. Dan 3 itu, intinya 3 stand itu, yang berarti kan 3 kalinya PRJ, itu baik dari jualan mesin, software, sama produk photobooknya pada jualan semua. Nah, ini kan menentukan bahwa, wah, hebat nih. Photobook laris banget, ya kan? Terus saya cek di Indonesia pemainnya siapa, kemudian berapa banyak sih orang yang menggunakan foto, itu cek aja, iseng, gak usah sampai beli data di Nielsen gitu, mahal-mahal gak usah, tapi Anda cek pakai logika. Nah, kalau logika Anda udah pas, ya udah Anda hajar, intinya gitu. Terus juga sering tanya sama orang, orang itu yang suka menciptakan memori, kira-kira foto di handphone itu ada berapa banyak sih, terus kalau dicetak di photobook mau nggak? Tanya aja kayak gitu, survei offline gitu. Contoh ya, misalkan nih Anda pengen berbisnis ikan cupang. Terus Anda nggak ngerti industrinya. Yang Anda lakukan kan pertama Anda bergaul dulu sama tukang-tukang cupang yang lagi ngadain kontes ikan cupang di komunitas ikan cupang kan. Ntar ikan cupangnya ngapain tuh? Beradu kah? Atau ikan cupangnya dansa? Atau salsa mungkin? Kan kita nggak tahu. Oh, ternyata gini ya, yang bikin orang minat ikan cupang tuh karena ikan cupang ngadu gitu kan. Oh, yang bikin ikan cupang tuh ada ikan cupang adu, ikan cupang hias, ya kan. Oh, apa sih yang bikin orang beli? Apa sih yang bikin komunitas ini solid? Nah, itu dari situ Anda tanya-tanya orang-orang di sana, terus Anda tahu sendiri lah, gitu. Ada dari Pak William, untuk landing page biasanya kan panjang untuk menjelaskan dan biasanya kecenderungan orang malas membaca, jadi cuma lihat harga doang terus langsung kabur, atau misal untuk harga diarahkan
ke WA, tetap cuma nanya harga terus hilang lagi nggak ada kabar. Bagaimana untuk menangani yang seperti itu? Gimana kok? Ya, kalau saya sih di awal, saya selalu munculin harga sih di akhir gitu. Makanya tugasnya landing page yang panjang itu kan kita ngasih apa ya? Misalkan nih, dulu saya buka pendaftaran reseller itu cuman sekedar kayak via WhatsApp kan. Terus di WhatsApp orang nanya nih, emang dapat apa aja? Dibandingkan yang lain apa? Terus kayak, ini buat berapa lama? Emang produknya laku? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kan sebenarnya alasan-alasan mereka untuk belum join kan. Itu kita masukin di dalam sales pages, di landing page gitu. Sehingga orang baca itu udah terhipnotis sendiri. Oh, wih, pertanyaan gue terwakili. Ih, kok dia tahu ya? Gue nanya, barangnya apa aja? Itu dimasukin semua, ujungnya baru harga gitu loh. Baru ke WhatsApp. Intinya gitu aja. Kenapa saya nggak bikin orang, khususnya produk saya ya, kenapa harganya nggak saya kasih di WhatsApp? Karena saya udah punya traffic yang besar, nggak perlu lagi lah harga ditampilin di WhatsApp gitu. Malah saya memaksakan orang untuk belanja lewat website. Kalau nggak mau beli, ya udah gitu. Tapi ada memang produk-produk yang saya nggak pakai personal branding, tetap saya tampilin harganya di website. Artinya kalau lu mau kabur ya udah gitu. Nah, itu kan masalahnya Anda belum dapat konsumen yang pas aja. Ya itu kan berarti Anda tinggal ganti-ganti interest target Anda di Facebook dan Instagram kan, sampai ketemu yang pas kan gitu. Oke. Thank you. Ini untuk website buku Instagramnya ya, buku.jjdi.com. Oke, dari Pak Henry, thanks ko. Ada dari Pak Yon Patriana. Kok saya sudah buka pabrik es batu kristal sekitar 2 tahun dan akan jual waralaba untuk pabrik ini. Bagaimana cara yang tepat untuk memasarkan waralaba? Karena investasinya cukup besar. Terima kasih. Wah, kalau waralaba saya kayaknya nggak punya pengalaman di waralaba deh. Ya, mungkin harus cari mentor yang memang sudah di industri waralaba. Mungkin saya ngerekomendasiin coba belajar sama Hendy Setiono kali ya. Atau teman-teman yang di industri waralaba. Gitu. Bagaimana sistemnya dan lain. Oke. Ada dari Pak Vian Ditya, kok mentor Koriko bisa jadi keren gini siapa? Terus apa satu kunci sukses menurut Koriko itu apa? Oh, kalau mentor sih gini. Kalau bicara mentor, sebenarnya dari pengalaman saya nggak ada mentor yang benar-benar nyuapin kamu dari nol. Kayak, woi, ini udah harusnya nih kamu meeting. Udah harusnya kamu bikin bisnis yang begini-begini, nggak ada gitu. Tapi semua orang yang mengajarkan semua ilmu kepada saya sebut sebagai mentor. Ada mentor saya di bidang fitness nih, ya kan. Jadi kan saya mulai gendut nih. Terus saya pengen hidup sehat. Ya, saya belajar bagaimana cara kardio yang tepat, ya, cara menjaga kalori saya, ya saya cari mentor. Terus di bidang bisnisnya apa dulu nih? Bidangnya apa dulu? Apa bidang marketingnya online apa offline? Terus lebih ke apa nih, pajak atau lebih ke manajemen, HR atau apa? Itu semua saya cari mentor-mentornya, ya. Dan mentor nggak bisa saya tanya terus-terusan, jadi saya selalu belajar sama orang yang baru-baru terus gitu. Cari relasi. Kadang-kadang juga saya dapat insight dari teman-teman, dan yang itu ya ketika saya belajar sama orang, saya belajar semuanya gitu. Jadi dibilang mentornya siapa? Semuanya saya belajar sama semua orang gitu. Terus satu kunci sukses sih menurut saya adalah konsistensi. Jadi mau sampai kapanpun, di momen apapun, setiap saat pasti pengusaha tuh selalu diuji. Makanya kalau sedang diuji dan kamu bisa konsisten, itu adalah langkah yang pas gitu. Kayak di momen ini banyak perusahaan kolaps juga pasti. Ya, tapi kalau seseorang nih udah ngalamin momen kolaps berkali-kali, nanti untuk naiknya tuh akan jauh lebih mudah gitu loh. Karena dia udah punya yang namanya mental dan konsistensi. Dibandingkan orang yang gagal baru sekali anjlok, ya mungkin percepatannya lebih lama, atau apalagi yang baru memulai gitu. Oke. Ada dari Tias, bagaimana cara Pak Riko mengembangkan jaringan reseller dari awal hingga sukses seperti sekarang? Terima kasih. Kalau bangun jaringan dari awal, saya biasanya siapin tempat buat mereka kayak di platform apa yang cocok. Nah, mereka kebetulan cocoknya di Facebook, biasanya bikin Facebook group. Terus saya selalu mendengarkan apa yang mereka butuhkan. Jadi cara bangunnya ya udah lu butuh apa, lu kasih tau gua.
kok gue mau diajarin dong, ajarin apa cara jualan, oke gue ajarin. Kok stoknya nggak real time nih, bikin real time dong, oke gue bikin. Jadi caranya selalu mendengarkan yang konsumen mau. Ya, jadi kalau konsumen gue mungkin bilang, kok tolong dong sediain website, nih kita udah jualannya udah naik level nih, ya udah gue siapin website. Jadi semua kebutuhannya gitu. Jadi saya nggak cuma nyari reseller untuk dapat duit di depan, enggak. Ya, malah di depan itu saya nggak dapat uang. Sebenarnya karena buat bayar mentor selama setahun kan, saya dapat uang itu dari produk nantinya, incer quantity, gitu. Jadi saya memberikan uang lebih banyak kepada mereka. Nah, contoh, profitnya reseller saya untuk jualan itu jauh lebih tinggi dari saya kalau hitungan satu produk. Karena mereka bisa untung 100%, saya untungnya nggak sampai 50%, ya kan? Bahkan saya sering ngadain promo-promo free ongkir untuk ngebakar uang untuk mereka, gitu, untuk menghidupi mereka, gitu. Mereka dapat ratusan juta, ya udah mungkin bulan itu saya lagi rugi karena lagi bakar ongkos kirim, ya kan? Jadi saya benar-benar ngejaga mereka banget. Nah, di momen-momen kayak gini, penjualan mereka kan turun, ya kan? Otomatis kan saya juga turun. Ya, tadi saya bilang saya ciptain produk kesehatan yang udah pasti laris. Nah, mereka dapat transaksi uang, saya juga dapat, gitu. Jadi pokoknya saya harus pikirin apa yang bisa mereka jual ya. Oke, ada dari Pak Jonathan, tips-tips jadi YouTuber dari 0 sampai sukses sekarang gimana kok? Apakah bisa jadi YouTuber yang sukses tanpa menampilkan wajah sendiri? Tanpa menampilkan wajah sendiri bisa. Caranya ya kamu buka dulu di YouTube, cari kata kunci, misalkan mau bahasnya apa dulu nih? Mau bahas soal berita kayak on the spot atau bahas entrepreneur. Kalau udah ada yang bahas berarti kamu bisa. Kalau belum ada yang bahas, coba tes 10 video dengan tema yang berbeda-beda. Lihat 10 video itu banyak nggak penontonnya, dia gitu. Oke, ada dari Pak William, Funnels Pro apakah akan seperti ClickFunnels? Bisa tahu pricing plan-nya berapa? Oke, ya Funnels Pro itu akan seperti ClickFunnels. Ya, jadi buat yang belum tahu, dulu sebelum saya buat Funnels Pro, saya adalah pengguna ClickFunnels. Ya. Karena saya cinta dengan ClickFunnels, tetapi ternyata pricing-nya tidak cocok untuk orang Indonesia. Karena sebulan harus bayar $297. Berarti kan sekitar berapa ya kalau dengan dolar sekarang? 3.500.000. 4.700.000 Bro Riko. Nah, anggaplah kita keluarin duit 4.700.000. Ya. Nah, kalau saya bikin si Funnels Pro, ya mungkin sekarang sih saya baru start 50.000 per bulan dengan fitur yang terbatas. Intinya saya mungkin akan 50% lebih murah atau 20% lebih murah, tergantung fiturnya nanti yang ada di dalamnya. Ya, yang jelas, Anda harus trust dengan saya bahwa saya itu orang yang sangat suka berkompetisi dari segi harga, service, kualitas, dan lain-lain. Oke, ada dari Pak Viandita, mantap, terima kasih kok. Ada lagi dari Pak Bima Prawira, kok apakah semua personal branding sangat penting untuk semua orang atau tidak direkomend kepada setiap orang? Iya, saya sih kalau bisa kasih pesan sih, mulai dari passionnya dulu aja. Kira-kira kalau Anda nih 10 tahun bikin konten setiap hari, Anda suka nggak? Kalau di jalan ada orang yang nonton konten Anda dan Anda ngajak foto, itu Anda suka nggak gitu? Terus Anda harus jaga engagement dan punya satu kerjaan khusus yang nggak bisa didelegasi ke orang. Anda suka atau nggak? Ya, kalau Anda nggak suka ya jangan. Kebetulan saya personal branding karena alasan suka, gitu. Ya akhirnya suka itu jadi uang. Gitu. Tapi saya punya partner yang sebenarnya nggak suka personal branding dan dia nggak mau dimunculin. Ya udah, gitu. Dan nggak ada ngaruh-ngaruhnya ya, maksudnya mau corporate branding mau personal branding itu semuanya pilihan. Dua-duanya bisa ningkat kok secara sales. Oke, ada lagi dari pertanyaan dari Anti Corona. Kok dari mana Koko dapat banyak relasi? Dapat banyak relasi dari bikin konten YouTube. Jadi saya bikin YouTube itu bukan untuk cari duit, tapi untuk edukasi bisnis saya dan mendapatkan banyak relasi. Karena setelah saya bikin YouTube, entrepreneur yang notabene nggak ada orang yang bikin pada saat itu, orang-orang jadi kayak nyimak saya semua kan. Jadinya kayak pengen kenal, ya udah saya juga pengen kenalan, ngobrol dan lain-lain. Makanya dapat banyak relasi dari YouTube, wawancara orang. Makanya saya tuh fokus bantu orang dulu.
kita bisnis pokoknya bantu orang dulu. Ntar kalau orang udah terbantu, ya kan mereka akan berterima kasih dan ngasih uang. Cuman kan nanti tinggal dipikirin aja uangnya dapetnya dari mana, gitu aja kan. Oke. Dari Pak Bima Prawira, baik, terima kasih banyak Koriko, ada dari Pak Eli. Thanks Koriko untuk sharing ilmunya. Oke. Ini udah cukup sepertinya ya Pak Riko. Oke, thank you Pak Riko udah support kami, kemudian udah sharing, menyempatkan waktunya, pasti sibuk banget nih. Kita makasih banget. Bapak Ibu juga kita terima kasih yang udah donasi. Untuk yang masih mau donasi bisa diklik kita donasi.com atau saya udah chat juga, nanti bisa transfer atau donasi untuk bagi yang masih mau berdonasi ya. Oke, thank you semuanya. Ya, thank you ya, Bro Riko, thank you Li, thank you teman-temannya semuanya.